Assalamualaikum sahabat-sahabat semua, selamat datang di channel Ngaji Ilmu 85, jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan loncengnya, supaya dapat notifikasi setiap kami mengupload video terbaru. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita membahas salah satu ulama, yang karismatik dan selalu rendah hati, yang selalu dikagumi semua orang. Beliau adalah Kiai Ahmad Suyuti Dahlan, yang kerap dipanggil dengan sebutan Gus Mat Suyuti Dahlan, pengasuh sekaligus pemilik Pondok Pesantren Nurul Ulum Kebonsari Kota Malang. Beliau juga sosok kiai yang punya belas kasih yang luar biasa terhadap preman-preman. Hingga dalam perkataannya beliau mengatakan, orang jahat itu masih lebih baik dibandingkan dengan orang yang merasa benar. Orang jahat masih bisa bertobat, tapi orang yang merasa benar, sulit kalau disuruh tobat. Sampai, tak sedikit para preman yang tobat di hadapannya. Kisah dakwah Gus Mat, begitulah Gus Suyuti Dahlan biasa dipanggil di Kota Malang dimulai sekitar tahun 60-an. Kota Malang kala itu memiliki angka kriminalitas tinggi. Kota yang seharusnya sejuk dengan hawa pegunungan, menjadi panas secara psikologis karena begitu banyak dosa yang dibuat. Kala itu, preman sangat identik dengan sampah masyarakat, dan masyarakat lebih suka menjauhinya ketimbang mendekatinya. Namun, tidak demikian dengan Gus Mat, beliau berpendapat preman juga manusia. Mereka berhak mendapat hidayah. Seorang bijak berkata, setiap manusia memiliki kecenderungan beragama. Cuma, adakah yang mau menumbuhkannya? Apakah lingkungan sekitarnya atau orang terdekatnya mau menumbuhkan kecenderungan itu? Salah satu preman yang menjadi sasaran pertama Gus Mat adalah preman yang tinggal tak jauh dari rumah beliau. Salah satu preman pernah berkata, sejak kecil saya bertetangga dengan Gus Mat. Namun kami berbeda jalan. Sekali didatangi, tentu tak langsung berbuah hasil. Namun, setelah berkali-kali, para preman mulai sungkan. Saya salut dengan beliau. Berulang kali beliau mendatangi saya dan mengajak saya ikut mendamping beliau mengisi pengajian. Lama-kelamaan saya sungkan sendiri, kata salah satu preman. Setelah menaklukkan lingkungan terdekat, Gus Mat melanjutkan langkah menyusuri lorong-lorong kota di mana para preman ini berada. Awalnya memang tak mudah. Setiap kali berhadapan dengan para preman, Gus Mat merasakan ada tatapan menantang, kesan meremehkan, serta sikap keras kepala khas preman. Ini masih ditambah pandangan sinis masyarakat sekitar, bahkan ada yang berkata, pekerjaan itu sia-sia saja. Ibarat merawat sampah, akan banyak waktu dan harta yang terbuang. Untunglah Gus Mat memiliki hati yang sabar. Modal inilah agaknya yang membuat dakwahnya berhasil. Terkadang, Gus Mat menjalankan misinya secara spontan. Dia datangi markas para preman tanpa pemberitahuan sebelumnya. Di markas itu, Gus Mat bukannya mengobrak-abrik, namun mengundang semua preman di sana untuk datang ke pesantrennya. Ada juga preman yang diajaknya mendampingi dia saat mengisi pengajian di suatu tempat. Untuk keperluan ini, Gus Mat telah menyiapkan pakaian pengganti buat sang preman. Bahkan, ia juga memberi makan dan uang saku. Dengan cara itu, sebagian para preman jengkel dengan cara Gus Mat, tapi lama-kelamaan, beberapa di antara mereka mulai merasakan perubahan dan mulai berpikir. Gus Mat sering mendekati saya. Padahal, orang tua saya sendiri tidak mau dekat-dekat dengan saya. Sejujurnya, saya juga ingin bisa sholat dan berubah menjadi baik, kata seorang preman. Rupanya sentuhan inilah yang membuat para preman itu takluk. Sikap Gus Mat yang spontan, tak pernah gentar, dan selalu sabar ini membuat para preman dan anak-anak muda yang bermasalah, mulai segan kepada beliau. Satu persatu mereka mendatangi pesantren Gus Mat. Gus Mat pernah berkata, saya paham mereka penuh masalah. Mereka terbiasa dengan zina, judi, dan mabuk. Tapi, jika kita mendekati mereka dengan bijak, Allah akan membuka hati mereka. Gus Mat telah mengabdikan hidupnya untuk mengubah sampah menjadi mutiara. Ceramah-ceramah beliau pun pelan namun lugas dan jelas. Dibumbui pula humor yang menakjubkan. Sesekali salah seorang jamaah perempuan bertanya, bagaimana mungkin wanita tua ketika masuk surga kembali menjadi muda? Beliau menjawab, sangat mungkin sekali, jangankan masuk surga, masuk salon saja bisa menjadi muda kembali. Kalaupun beliau diajak diskusi tentang perbedaan agama, beliau sangat menguasai. Bahkan keunikan dari sosoknya ialah beliau menguasai kitab Injil. Seringkali orang Kristen